Bab 4. Jalur rempah internet. Meskipun para pemimpinnya terus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan independensi dan swasembada, India masih dibentuk oleh masa lalu kolonialnya. Gedung-gedung bergaya Victoria yang megah menyela blok-blok kota, berdiri membeku sepanjang waktu di tengah-tengah kesibukan tak kenal henti di jalanan kota. Demokrasi parlemen gaya Inggris tumbuh dengan subur. Namun, mungkin yang paling mengejutkan adalah bahasa Inggris yang masih melekat, dan keberadaannya yang terus berlangsung di India sekarang menggenjot pertumbuhan ekonomi di negara bekas jajahan tersebut. Pengguna bahasa Inggris di India yang mencapai lebih dari 100 juta orang, sekitar 2 kali lebih banyak dari yang hidup di Inggris sendiri, menarik jutaan pekerjaan baru, mendorong ekonomi yang dulunya remuk ke abad ke-21. Dalam proses itu, warga kelas menengah Amerika dan Inggris semakin cemas bahwa pekerjaan mereka akan pindah dari Boston ke Bangalore, atau dari Manchester ke Mumbai. Ketakutan para pekerja barat ini memang beralasan. Lebih dari 1 juta pekerjaan kerah putih dan industri jasa telah pindah ke India, dan lebih banyak lagi yang sedang menuju ke sana. Sebanyak 300.000 pekerjaan warga Amerika tiap tahun akan pindah ke luar negeri dalam waktu 30 tahun ke depan, 9 juta lapangan pekerjaan secara keseluruhan, menurut taksiran McKinsey Global Institute, think tank ekonomi McKinsey Company. Atas nama perusahaan-perusahaan asing, orang India menjawab panggilan telepon, menulis kode komputer, dan terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk mengambil pekerjaan yang jauh lebih rumit, dari akuntansi sampai investasi perbankan, yang sebelumnya dijalankan sepenuhnya di kantor-kantor perusahaan di seluruh Amerika dan Eropa. Sementara Cina dikenal secara luas telah menjadi pabrik untuk dunia, India kini menjadi back office dunia. Kelahiran back office jarak jauh ini telah melejitkan ekonomi India, merombak kembali cara berbisnis yang dilakukan di India dan di seluruh dunia dan menyebarkan demam India di antara perusahaan-perusahaan asing. Didorong oleh keinginan mencari keuntungan besar melalui penghematan biaya, perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba mencapai India, dan sebagai akibatnya meninggalkan jutaan pekerja kantoran di barat, yang semuanya harus mencari pekerjaan baru, bahkan sebagian harus mencari karir baru. Secara mengejutkan, perubahan signifikan telah datang. Saya kira tidak banyak orang yang menyadari betapa besarnya perubahan pada tenaga kerja dunia. Ini adalah tsunami yang akan menejang, ucap Direktur Intel, Craig Barrett. Selama 10 tahun yang akan datang, Anda akan menyaksikan perpindahan besar-besaran. Tentu saja dia sudah mengetahui hal itu. Intel telah mempekerjakan 2.900 pekerja India. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, 400 diantaranya telah mengirimkan pekerjaan kelas menengah ke India, meningkat dari 150 perusahaan pada tahun 2000. Offshoring. Praktik baru memindahkan pekerjaan kerah putih ke luar negeri ini disebut offshoring, dan praktik ini telah menempatkan India yang sekian lama terabaikan pada peta dunia sebagai pasar bagi perusahaan asing. Pesawat-pesawat jet pribadi mendarat di bandara-bandara India yang kuno, membawa para CEO yang berpengaruh dan direksi dari beberapa perusahaan terbesar di dunia, yang ingin mengecek sendiri kabar yang menggemparkan itu. Kebanyakan dari mereka datang untuk menengok kantor perusahaan mereka yang telah dibuka untuk menangani pekerjaan yang dialihkan ke India. Setelah India menjadi bagian dari bisnis mereka, mereka mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apakah orang India bisa melakukan pekerjaan lain untuk mereka dengan biaya murah, dan bisakah mereka menjual produk mereka di India? Kebanyakan menyimpulkan ya pada kedua kasus, dan menempatkan taruhan yang lebih besar pada pasar India. Pada 2005, Microsoft, Intel, dan Cisco masing-masing mengumumkan bahwa mereka akan menanamkan modal lebih dari $1 miliar di India. 6 bulan kemudian, IBM menyatakan bahwa mereka akan menanam modal sebesar $4 miliar.
IBM tidak akan melepaskan kesempatan ini, ucap Samuel J. Palmisano, Chief Executive IBM. Perusahaannya sudah memiliki 43.000 karyawan di 14 kota India. Para pekerja terpelajar yang jumlahnya hampir sama dengan pekerja pabrik Philips di Cina. Palmisano mengumumkan di Bangalore pada Juni 2006, dalam 3 tahun ke depan, kami akan menambah investasi di India 3 kali lipat, dari $2 miliar selama 3 tahun terakhir menjadi hampir $6 miliar dalam 3 tahun mendatang. IBM telah menjalankan sistem TI untuk 225 perusahaan kliennya sepenuhnya dari India. Offshoring telah menjangkiti bisnis dunia dengan demam India. Pada November 2006, Departemen Perdagangan AS memimpin suatu misi pengembangan bisnis ke India, dan para eksekutif dari 186 perusahaan Amerika ikut serta. Ini adalah kunjungan luar negeri terbesar yang pernah dilakukan pemerintah AS. Offshoring secara sederhana merupakan perpindahan pekerjaan kerah putih ke luar negeri, apakah di dalam perusahaan yang sama ataupun mengalihkannya kepada kontraktor luar seperti IBM, yang kemudian memindahkan pekerjaan tersebut ke luar negeri. Jadi, Microsoft bisa membuka call center di India dan mempekerjakan ratusan orang India untuk menjawab dengan tangkas pertanyaan-pertanyaan tentang program komputernya dari para pelanggan Amerika yang memutar 800 nomor. Atau Microsoft bisa menyewa perusahaan lain, perusahaan outsourcing Amerika seperti Edge, atau perusahaan India seperti Wipro, untuk mengelola call center di India atas nama mereka. Offshoring berbeda dengan mempekerjakan staf dari luar negeri untuk menjalankan bisnis pada pasar di negara yang bersangkutan, seperti apabila Microsoft mempekerjakan staf penjualan dari India untuk menjual program komputer di India atau membuka call center di Delhi untuk menjawab pertanyaan para pelanggan India. Dalam kasus offshoring, sang pelanggan atau pengguna akhir biasanya berasal dari Amerika Serikat, Eropa, atau negara maju lainnya, sementara pekerja yang melayani berada di negara lain. Variasi yang lain adalah outsourcing, di mana perusahaan mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain, baik perusahaan tersebut terletak di negara yang sama atau di luar negeri. Microsoft disebut mengoutsource pekerjaannya apabila menyewa Edge untuk mengelola call center untuk Microsoft, baik call center Edge itu berada di negara bagian Texas atau di negara bagian Tamil Nadu di India. Pekerjaan-pekerjaan baru itu biasanya pindah ke luar negeri dengan salah satu dari 3 cara berikut ini. Perusahaan multinasional besar yang melakukan bisnis di seluruh dunia telah menyadari, ketika mereka mengincar pelanggan baru di negara berupah rendah seperti India dan Cina, bahwa mereka bisa menghemat biaya dengan membuka kantor di luar negeri atau memindahkan sebagian besar pekerjaan kerah putih mereka ke negara-negara tersebut. Atau mereka menyewa perusahaan-perusahaan besar India seperti Infosys, Wipro, atau Tata Consultancy Services, TCS, untuk menyediakan pekerja seperti perusahaan-perusahaan meng-outsource pekerjaan pabrik ke Cina. Selain itu, perusahaan baru meng-outsource pekerjaan kantoran mereka ke perusahaan besar Amerika seperti Edge, Haier atau IBM. Banyak di antara pekerjaan outsource tersebut juga akhirnya di-offshore, seperti 43.000 pekerja yang dimiliki IBM di India. Pekerjaan yang dialihkan ke luar negeri amat murah dan, karena proses-proses back office yang rutin diambil alih oleh para spesialis back office yang sangat efisien, juga lebih efektif. Terkadang perusahaan besar bahkan tidak mengetahui di mana panggilan telepon mereka dijawab atau komputer mereka diprogram. Selama hasil dari pekerjaan tersebut berkualitas tinggi dan memakan biaya rendah, mengapa mereka harus memedulikannya? Para pekerja, di lain pihak, punya banyak alasan untuk mempedulikannya. Para pekerja kantoran sebelumnya tidak pernah merasa khawatir pekerjaan mereka akan hengkang ke luar negeri. Konsep mengekspor jasa itu revolusioner. Sejak kelahiran Jalan Sutra, ekspor selalu berupa barang, baik yang diangkut oleh unta atau kemudian dengan kapal, truk, atau pesawat terbang. Sekarang, dengan internet dan jasa telepon murah yang menghubungkan dunia,
negara berkembang dengan tenaga kerja yang berpendidikan juga bisa mengekspor kecerdasan para pekerja, bukan hanya produk yang dihasilkan pabrik-pabrik mereka. Semakin banyak pekerja bergantung pada kekuatan otak mereka dibandingkan tulang punggung mereka untuk mencari nafkah. Upah mereka, biasanya 1/4 atau 1/10 upah pekerja barat, sangat murah bagi perusahaan-perusahaan di Amerika dan negara maju lainnya, dan membuat mereka rela repot-repot mempekerjakan karyawan dari tempat yang jauh. Kemampuan untuk mengekspor jasa dengan mudah dan murah, berkat teknologi baru yang dikembangkan selama 2 dekade terakhir, membuat offshoring dapat dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang luar biasa untuk ekonomi global. Namun, teknologi bukanlah satu-satunya yang membuat offshoring bisa berjalan. Populasi yang amat besar dengan ekspektasi upah yang rendah juga merupakan bagian yang sama pentingnya, dan keterhubungan pekerja dengan teknologi modern merupakan kunci untuk membawa pekerjaan kerah putih. Populasi berbahasa Inggris di India juga memudahkan hubungan langsung antara India dan negara-negara besar di dunia. Perusahaan-perusahaan Amerika sejauh ini adalah yang paling aktif mengalihkan pekerjaan-pekerjaannya. Bisnis-bisnis Amerika telah mentindahkan 1 juta pekerjaan kantoran hingga 2003 dan terus meningkatkan kecepatan mereka sejak saat itu, yang kebanyakan menuju India. Sampai 2003, perusahaan-perusahaan Inggris telah mentindahkan 2,000 pekerjaan industri jasa mereka ke luar negeri. Hingga 2008, Amerika Serikat akan mentindahkan 2,3 juta pekerjaan industri jasa ke luar negeri, dan Inggris akan menyusul sebanyak 650.000 pekerjaan. Jerman, dengan pengguna bahasa Inggris yang banyak, mengikuti di belakang. Ramai-ramai menyerbu India. Meskipun penciptaan offshoring tampak seperti langkah bisnis yang logis, sebetulnya ia terjadi secara tidak disengaja. Penemuan internet dan kemajuan teknologi lainnya di Amerika Serikat meletakkan dasar-dasarnya. Ledakan teknologi pada akhir 1990-an menimbulkan terciptanya ratusan perusahaan BAM berteknologi tinggi, pesta besar-besaran di lembah Silikon, dan gaji yang sangat besar untuk para programmer komputer, yang secara tiba-tiba amat dicari-cari. Perusahaan-perusahaan teknologi Amerika mulai menggunakan visa imigran sementara untuk membawa para programmer dari India ke lembah Silikon untuk membantu selama masa yang menentukan itu. Tak lama sebelum milenium baru, kepanikan Y2K membuat perusahaan-perusahaan tergopoh-gopoh memprogram kembali software mereka untuk mencegah sistem mereka berbenturan pada tengah malam tanggal 31 Desember 1999, ketika abad berbalik pada kalender komputer. Walau sudah ditambah dengan para pekerja sementara tadi, perusahaan-perusahaan Amerika menghadapi kekurangan drastis para ahli komputer yang dapat memprogram kode komputer yang membosankan yang dibutuhkan untuk mencegah gangguan Y2K. Dengan nekat, mereka memulai eksperimen berskala besar pertama dengan melakukan offshoring. Mereka dengan kalut memindahkan pekerjaan pengkodean komputer yang berlimpah ke India dan berdoa agar para programmer India itu sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut. Para pekerja debutan di India membuktikan diri mereka lebih dari sekedar sanggup, dan tiba-tiba saja perusahaan-perusahaan Amerika memiliki sumber programmer murah yang hampir tidak terbatas. Perusahaan-perusahaan yang menyewa programmer India selama masa kepanikan Y2K mulai berpaling ke India bahkan setelah masa itu lewat ketika mereka membutuhkan penyelesaian pekerjaan pemrograman. Sementara itu, dunia sedang dihubungkan oleh kabel serat optik bawah laut yang memungkinkan hubungan komunikasi telepon dan komputer melintasi samudera yang cepat dan dapat diandalkan. Kemudian, teknologi lembah Silikon yang baru memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk secara murah mengirimkan panggilan telepon melalui internet. Setelah kesuksesan para programmer India, beberapa perusahaan bereksperimen dengan memindahkan call center ke India. Dan hal itu juga dapat berjalan dengan baik. Secara berangsur, perusahaan-perusahaan mulai benanya pekerjaan kerah putih apalagi yang bisa dikirim ke India, dan perusahaan-perusahaan India mulai secara agresif memasarkan kemampuan mereka untuk bekerja bagi perusahaan-perusahaan besar Amerika dengan penghematan biaya yang sangat besar.
Perusahaan Amerika memimpin serbuan ini, namun perusahaan-perusahaan Eropa dan negara-negara lainnya juga mulai memindahkan pekerjaan ke India. Pada 2001, gelembung teknologi itu melerus, memicu pemberhentian karyawan di Amerika dan membuat banyak programmer India dengan visa kerja sementara kehilangan pekerjaan mereka. Lelucon suramnya ketika itu adalah bahwa definisi B2B, istilah industri internet yang berarti business to business, berubah menjadi back to Bangalore. Ambruknya industri itu memicu kebangkrutan bagi banyak perusahaan teknologi Amerika dan memaksa lainnya untuk memberhentikan sebagian karyawan Amerika dan beralih ke karyawan India bergaji rendah agar tidak bubar sama sekali. Hasilnya, orang India yang kembali ke negaranya dari California menemukan ledakan teknologi mengikuti mereka pulang ke India. Sekarang India memiliki tempat bernaung para ahli komputer sendiri yang seperti lembah silikon, Bangalore, di selatan India. Bangalore tidak hanya memiliki cuaca cerah layaknya IA, namun juga menjadi kota kelahiran perusahaan-perusahaan offshoring India raksasa seperti Wipro dan Infos milik Narayana Murthy. Di pinggiran kota-kota besar seluruh India, kota-kota satelit yang baru sama sekali telah bermunculan untuk menampung kantor-kantor call center dan kantor-kantor offshoring lainnya. Di India, pasar-pasar mikro tumbuh subur di sekitar megatrend ini. Bisnis-bisnis kecil bermunculan untuk melatih calon pekerja untuk berbicara dalam aksen Amerika atau Inggris di berbagai call center yang berspesialisasi melayani konsumen dari Amerika Serikat atau Inggris. Di lembah silikon ataupun di London, perusahaan-perusahaan konsultan barat seperti Neo IT meraup untung dengan mengajari perusahaan-perusahaan cara memindahkan pekerjaan dari pasar domestik mereka ke tempat-tempat seperti India di mana upah pekerja kerah putih lebih rendah. Di pinggiran Mumbai sebelah barat, ada tempat yang baru sama sekali, kota mini yang dijaga ketat bernama Minspech. Tempat ini seolah-olah muncul tiba-tiba dari Chicago atau Dallas. Tepat di sekitar sudut dari ruang pamer Toyota, menara-menara kantor Mindspace yang baru saja dibangun berkumpul di sekitar gedung-gedung apartemen dan sebuah toko swalayan. Gedung-gedung kantor baru itu adalah pos bagi nama-nama yang terkenal seperti G, Siemens, HSBC, IBM, Accenture, dan Edge, juga perusahaan-perusahaan India yang bekerja atas nama perusahaan Amerika dan Inggris. Para karyawannya duduk di dalam bilik-bilik kerja mengenakan sari atau ubel-ubel, atau kemeja dan celana panjang baru, dan menjawab panggilan telepon dari luar negeri. Banyak bangunan kantor baru dan kompleks gedung-gedung seperti kota kaya Mindspace di Mumbai muncul tiba-tiba di seluruh India seiring dengan mereka yang mendapatkan pekerjaan baru pada industri offshoring mendiami apartemen yang luas dengan kolam renang asri dan taman bermain untuk anak-anak mereka. Namun, di luar pagar-pagar keamanan mereka dan pintu gerbang yang dijaga, hiduplah penduduk India yang tidak menjadi bagian dari ekonomi global. Jutaan orang di Mumbai saja hidup di daerah kumuh atau di sepanjang pinggir jalan, berjejal di dalam kamar-kamar berlantai tanah. Dengan dinding-dinding yang terbuat dari kayu becas, lapisan aluminium, atau lembaran plastik. Kalaupun ada pekerjaan tersedia untuk mereka, biasanya adalah perbaikan jalan atau bangunan. Upahnya sekitar Rp2.500 sehari. Kemiskinan India yang tersebar di mana-mana tetap menjadi citra stereotip untuk India bagi banyak orang-orang barat, meskipun para elit yang berpendidikan telah membuat India menjadi magnet bagi pekerjaan dunia barat. Untuk melepaskan diri dari hantu kemiskinan, beberapa generasi mengorbankan apapun yang mereka miliki mendidik anak-anak mereka di beberapa sekolah yang paling kompetitif di dunia. Sekarang, akhirnya, para sarjana muda yang bisa berbahasa Inggris dapat menemukan pekerjaan kantoran yang bagus yang dibayar $2.500 per tahun, sebuah tiket untuk memasuki dunia kelas menengah di India, di mana biaya hidup jauh lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Kompetisi untuk mencari pekerjaan begitu sengitnya sehingga iklan lowongan kerja di koran-koran menghasilkan 250 pelamar untuk setiap pekerjaan call center. Perusahaan-perusahaan Amerika berpacu memindahkan pekerjaan ke luar negeri, di mana mereka bisa membayar pekerja dengan lebih murah.
ketika Edge mulai mempekerjakan karyawan untuk call centernya di kompleks Mindspace, 6.000 orang melamar untuk hanya 110 pekerjaan dengan gaji awal $250 per bulan, atau $3.000 per tahun, untuk lulusan universitas. Padahal kalaupun perusahaan-perusahaan dapat menarik lulusan kalik Amerika Serikat untuk bekerja di call center, mereka harus membayar lebih dari $250 per minggu. Di India, mereka dapat mempekerjakan karyawan dengan pendidikan yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan upah yang lebih kecil. IBM, General Electric, dan Microsoft masing-masing menginvestasi miliaran dolar dan mempekerjakan puluhan ribu orang India untuk bekerja pada mereka dari India, dan beberapa perusahaan terkemuka dari Amerika mempekerjakan ribuan pekerja India lainnya. Perusahaan-perusahaan offshoring besar India TCS, Wipro, dan Infosys secara keseluruhan memiliki 220.000 pekerja. Kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan untuk kepentingan konsumen Amerika. Infosys milik Murthy saja berkembang begitu cepatnya sehingga ia menambah lebih dari 28.000 karyawan dalam 12 bulan. Jumlah karyawannya telah meningkat rata-rata 40% setiap tahun pada dasawarsa yang lalu, dan perusahaan itu mencapai 70.000 karyawan pada 2007. Ketika Amerika khawatir akan pemecatan, Infosys dan perusahaan India lainnya khawatir akan cara melatih seluruh karyawan baru mereka dengan cukup cepat. Pasar TI dan call center di seluruh India menjamur, menghasilkan 4,8% dari PDB India dan mempekerjakan 1,3 juta orang India. Ribuan perusahaan tertarik pada tren itu, memindahkan pekerjaan-pekerjaan sektor jasa tidak hanya ke India, namun juga ke Eropa Timur, Cina, Malaysia, Filipina, dan negara-negara berkembang lainnya yang menawarkan keahlian dunia pertama dengan upah dunia ketiga. Perusahaan-perusahaan Prancis seperti France Telecom telah memindahkan pekerjaan ke Vietnam, dan perusahaan-perusahaan Jepang telah mempekerjakan karyawan Cina berbahasa Jepang. Perusahaan Amerika Serikat saja memiliki 900.000 pekerja jasa di luar negeri, dengan bagian terbesar berlokasi di India. Senang untuk pekerja India. Sedih untuk pekerja Amerika? Tidak hanya pekerjaan menjawab panggilan telepon berupah $18.000 per tahun, atau pekerjaan pemrograman komputer bempah $65.000 per tahun yang pindah, meskipun kebanyakan perusahaan melakukan offshoring semacam itu. Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan terus memeriksa daftar gaji mereka untuk mencari pekerjaan apapun yang dapat dilakukan dengan upah yang rendah di negara berkembang, mulai dari beberapa pekerjaan sederhana sampai pekerjaan riset dan pengembangan yang rumit. Alan Blinder, mantan direksi Federal Reserve yang sekarang menjadi Direktur Center for Economic Policy Studies, Princeton University, berpendapat bahwa yang menentukan apakah suatu pekerjaan akan dipindahkan ke luar negeri bukan seberapa tinggi upahnya di Amerika Serikat, namun sifat dasar pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang melibatkan jasa personal, seperti operasi plastik atau memotong rumput akan tetap bertahan di Amerika Serikat, sementara jasa impersonal, seperti pekerjaan untuk animator film dan operator call center, bisa dipindahkan. Beberapa pekerjaan di setiap kategori bempah bagus. Di India kini semakin banyak agen perjalanan, peneliti hukum, konsultan bisnis, pembuat laporan pajak, dan bankir tingkat dunia. Pekerjaan yang membutuhkan gelar PhD dan dibayar $150.000 per tahun di Amerika Serikat juga ikut pindah, karena perusahaan-perusahaan asuransi lebih senang membayar S50.000 saja setahun untuk para pekerja India dalam menciptakan analisis matematis yang canggih dan yang membuat mereka dapat memuruskan berapa nilai asuransi jiwa yang harus dibayar di Amerika Serikat. Para karyawan bergaji besar di perusahaan-perusahaan kaya mulai terancam gelombang terbaru eksodus pekerjaan yang awalnya hampir tidak kentara, namun kini sudah semakin cepat. Berjuta-juta pekerja lulusan perguruan tinggi di negara-negara maju menyaksikan upah mereka menjadi tidak kompetitif sejak India bergabung dalam pasar tenaga kerja dunia. Setiap tahunnya India memiliki 2,7 juta lulusan perguruan tinggi,
2 kali lebih banyak dari 1,3 juta lulusan setiap tahunnya di Amerika. Di antara 250.000 dan 625.000 lulusan India memenuhi syarat untuk menjadi staf back office perusahaan Amerika dan Inggris, menurut Kinsey, yang ia sendiri bergegas memindahkan pekerjaan ke India. Setiap tahunnya lebih banyak insinyur yang lulus perguruan tinggi di satu negara bagian India, Andhra Pradesh, daripada di seluruh Amerika Serikat. Apa yang menjadi daya tarik bagi mereka? Hitung saja, di IBM, contohnya, pemindahan sekitar 5.000 pekerjaan teknologi ke negara-negara berbiaya rendah seperti Cina dan India akan membuat setiap tahunnya perusahaan itu berhemat sebesar $168 juta dalam beberapa tahun saja. IBM dapat menggunakan penghematan ini untuk memotong harga dan menjual lebih banyak, membayar pengembalian yang lebih baik kepada para pemegang saham, atau untuk menurunkan harga di seluruh industri itu, memaksa para kompetitor untuk memindahkan pekerjaan mereka ke luar negeri jika mereka ingin tetap berada dalam permainan. Hingga 2015 Amerika akan kehilangan 3,3 juta pekerjaan yang beralih ke luar negeri, sekitar 2% dari seluruh angkatan kerja di Amerika. Pekerjaan-pekerjaan tersebut jika disatukan total gajinya adalah $136 miliar per tahun. Perusahaan-perusahaan pada kebanyakan industri sudah berhitung juga, dan sedang bergegas untuk mempekerjakan orang di India dengan upah yang lebih kecil dari yang biasa mereka bayarkan. Morgan Stanley, America Online, J. R. Morgan, British Telecom, Goldman Sachs, Maersk Sealan, Union Pacific Railroad, Norwich Union, Deutsche Bank, Yahoo, dan UBS tidak mau ketinggalan oleh IBM. HSBC sekarang mempekerjakan ribuan karyawan di India, Cina, dan Malaysia mengambil alih pekerjaan yang tadinya ada di New Jersey, Tokyo, London, Hong Kong, dan Singapura. Bahkan National Health Service milik Inggris juga mengirimkan pekerjaan-pekerjaan ke India. General Electric sendiri saat ini sedang berada dalam proses memindahkan hampir 100.000 pekerjaan ke India dan ribuan lainnya lagi ke Cina. Sumber SDM di sini sangatlah banyak dan begitu terampil, kata Chandramouli Srinivasan, Presiden Direktur EDS India. Dia sudah membantu perusahaannya mempekerjakan 20.000 pekerja di India. Begitu perusahaan-perusahaan tahu peluangnya, mereka akan ketagihan. Sebagian perusahaan membuka kantor mereka di India, dan sebagian mengalihkan pekerjaan mereka kepada perusahaan-perusahaan outsourcing seperti EDS. Dengan cara yang manapun, para pelanggan tidak akan merasakan perubahan ini, apalagi merasa keberatan. Betapapun, sebetulnya jumlah pekerjaan yang pindah dari Amerika tidaklah begitu besar, atau setidaknya belum untuk saat ini. Jumlah pekerjaan yang pindah adalah sekitar 300.000 pekerjaan kerah putih setahun, atau 6.000 pekerjaan seminggu. Sementara tingkat pergantian kerja di Amerika Serikat sangat tinggi, 1 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan setiap 2 pekan, dan lebih banyak lagi yang menemukan pekerjaan baru. Namun, untuk para pekerja barat, ada 3 masalah besar yang disebabkan oleh offshoring. Pertama, industri-industri tertentu, seperti pemrograman komputer, dihantam sangat keras oleh kehilangan pekerjaan. Kedua, untuk industri-industri yang pekerjaannya tidak banyak dipindahkan, upahnya masih dapat ditekan karena kenyataan bahwa pekerjaan mereka bisa dipindahkan ke luar negeri, meski kenyataannya tidak. Ketiga, dengan pasar tenaga kerja yang terglobalisasi, para pekerja akan menganggap bahwa pekerjaan dan karir mereka akan kurang stabil selama beberapa dekade karena perusahaan-perusahaan terus mengevaluasi di mana tempat yang lebih efisien untuk menggarap pekerjaan mereka. Tidak semua berita ini buruk untuk para pekerja Amerika. Sebagian dari perpindahan pekerjaan itu bahkan akan menciptakan pekerjaan di Amerika Serikat dengan upah yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja akan menghasilkan pasar tenaga kerja yang tidak mapan. Orang-orang Amerika dalam berbagai bidang akan harus terbiasa berganti pekerjaan, atau bahkan karir, lebih sering. Menurut Diana Farrell,
Direktur McKinsey Global Institute, pionir dalam penelitian tentang offshoring, nanti akan ada lebih banyak pekerjaan, tapi tingkat pergantian kerja yang lebih tinggi. Dia berpendapat bahwa kendati Amerika Serikat kehilangan pekerjaannya karena offshoring, ia akan menemukan yang baru dengan cukup cepat untuk menggantikannya. Dengan lebih serius, dia menunjukkan bahwa banyak pekerja kantoran Amerika yang kehilangan pekerjaan mereka tidak menemukan pekerjaan yang BAM dengan cepat, dan rata-rata menerima gaji 11% lebih rendah dari gaji mereka sebelumnya. Semakin terspesialisasi pekerjaan yang hilang tersebut, semakin sulit menemukan penggantinya yang skanding atau melatih orang dengan cepat, khususnya untuk industri-industri yang paling terpukul seperti pemrograman komputer. Para ekonom terjebak dalam perdebatan tentang akan seberapa besar perubahan-perubahan itu. Blinder dari Princeton menyebut offshoring sebagai revolusi industri ketiga, dan percaya bahwa ia akan menuntut penyesuaian ekonomi dan sosial besar-besaran bagi orang Amerika. Meskipun begitu, dia tidak percaya bahwa offshoring akan menciptakan pengangguran besar-besaran. Ketika pekerjaan-pekerjaan pabrik mulai pindah ke negara-negara berupah rendah seperti Meksiko, Polandia, dan Cina, banyak pekerja jam-jaman meresponnya dengan memastikan bahwa anak-anak mereka dapat sekolah hingga ke perguruan tinggi dan masuk ke pekerjaan-pekerjaan sektor jasa yang disangka aman. Sekarang para pekerja jasa itu sendiri yang sepertinya harus mencari sesuatu yang lain saat mereka menyaksikan pekerjaan mereka sendiri pindah ke luar negeri, sama seperti yang dialami oleh orang tua mereka pada generasi sebelumnya. Memang, penyebab offshoring itu begini luar biasa dan begitu mengganggu, adalah bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama masa pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2004, terjadi perdebatan yang riuh mengenai offshoring yang menarik perhatian rakyat Amerika kepada masalah tersebut. Senator John Kerry mencerca para CEO Benedict Arnold yang memindahkan pekerjaan-pekerjaan ke luar negeri. Ini mendapat perhatian banyak perusahaan yang belum terpikir untuk memindahkan pekerjaan ke India, bahkan mendorong beberapa perusahaan untuk mencoba offshoring. Marcus Courtney, Ketua Washington Alliance of Technology Workers, telah mengeluarkan peringatan tentang akibat yang akan ditimbulkan offshoring terhadap tenaga kerja Amerika Serikat. Kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan bergaji tinggi dan penuh keahlian yang siap diekspor oleh perusahaan-perusahaan Amerika, ucap Courtney. Ini hanya akan menimbulkan meningkatnya pengangguran, gaji yang lebih rendah, dan manfaat yang lebih kecil bagi kelas menengah Amerika. Para pekerja Amerika merasa tidak nyaman ketika mereka berhadapan dengan rekan kerja asing mereka yang baru. Nalani Tite, seorang karyawan Infosys, pernah ditugaskan untuk tinggal di Seattle selama beberapa bulan untuk bekerja di kantor Nordstrom di sana. Dia bercerita bahwa rekan-rekan kerjanya di sana tidak selalu cepat untuk bekerja sama dengannya atau dengan para pekerja sementara lainnya yang dibawa dari India untuk bekerja di kantor pusat Nordstrom. Mereka tampak gelisah, khawatir apakah pekerjaan mereka aman. Orang-orang yang bekerja sama dengan saya takut bahwa pekerjaan mereka akan lenyap kalau Infosys bisa melakukannya dengan baik, atau kalau wanita India ini bisa melakukannya lebih baik daripada mereka. Mereka yang pekerjaannya terancam merasa takut akan kehilangan karir mereka, namun kebanyakan orang Amerika dan Eropa tidak menyadari bahwa ratusan ribu karyawan kantoran bergaji rendah dipekerjakan dari luar negeri. Kerah biru belum terangkat. Sebuah perusahaan bioteknologi yang bernama Lupin, terletak di tempat yang tidak terduga 3 jam perjalanan ke timur Mumbai, memberi lebih banyak bukti dari revolusi ekonomi itu. Untuk mencapai lab-labnya, dibutuhkan kendaraan yang mantap, keluar dari jalan raya lalu berbelok menyusuri jalan tanah ke perbukitan di mana penduduk setempat menggebah kambing-kambing yang menghalangi jalan mobil. Di sekitar sebuah tikungan, bangunan putih minimalis muncul dari lanskap yang terbelakang bagaikan ilusi optik. Di belakang gerbang yang tinggi dan pos pemeriksaan keamanan, ratusan ilmuwan berjubah putih berlomba untuk menciptakan obat-obatan baru. Mereka merupakan bagian dari industri bioteknologi India yang tumbuh pesat, yang awalnya adalah sarana untuk produksi obat generik yang luas dan menirukan penemuan perusahaan obat lain,
namun telah tumbuh menjadi industri yang inovatif. India memiliki 75 pabrik farmasi yang telah diakui oleh Food and Drug Administration (AS), lebih dari yang dimiliki oleh negara manapun kecuali di Amerika Serikat sendiri. Sementara itu, perusahaan-perusahaan obat besar dari Barat memanfaatkan dokter-dokter India yang terlatih untuk mengadakan percobaan klinis terhadap obat-obat yang sedang dalam proses pengembangan. Para ilmuwan dan pekerja call center membelanjakan gaji baru mereka, yang mendorong ekonomi lebih jauh. Betapapun mencemaskannya bagi orang Barat, kesuksesan pergerakan offshoring telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi India. Mendengar bahwa negara besar seperti Amerika khawatir bersaing dengan India telah menanamkan kebanggaan pada para pemimpin bisnis dan pemerintah juga pada para pekerja. Terciptanya 1 juta saja pekerjaan bagi lulusan universitas di negeri dengan 1 miliar manusia memang memiliki dampak yang tidak seimbang. Namun, hal itu menumbuhkan optimisme akan masa depan para pemuda India untuk memasuki pasar tenaga kerja. Hal ini juga merangsang terciptanya pekerjaan-pekerjaan lain, restoran-restoran dibuka karena orang-orang India yang makmur kini lebih sering niakan di luar, dan perusahaan-perusahaan konstruksi merekrut pekerja karena bisnis-bisnis membangun kantor-kantor baru. Pabrik-pabrik sepeda motor dan mobil berjalan lembur, karena para programmer komputer menghabiskan gaji mereka untuk membeli kendaraan-kendaraan baru. Penjualan sepeda motor meningkat 3 kali lipat sejak dimulainya reformasi, mencapai 6,2 juta setahun pada 2005. Penjualan mobil melesat dari kurang dari 200.000 per tahun pada 1991 menjadi 1,1 juta pada 2006 dan sedang menuju berlipat ganda menjadi 2 juta hingga 2010. Ledakan pekerjaan baru dan pembelanjaan baru telah membantu ekonomi India tumbuh dengan cepat, hampir secepat laju pertumbuhan Cina dan lebih dari 2 kali lipat dari standar tingkat pertumbuhan Hindu, mencapai tingkat panas 8,9% per tahun pada 2006. Sejauh ini, kemajuan dramatis telah terjadi meski reformasi India tidak konsisten dan birokrasinya begitu lamban. Karena offshoring berkembang pesat dan menciptakan jutaan pekerjaan baru, pemerintah India memperoleh kritik karena tidak membantu industri India lainnya untuk berkompetisi di ekonomi global. Birokrasi India, sejarah anti-bisnis, dan infrastruktur yang benar-benar buruk telah menahan laju ekonomi lainnya di negara tersebut, membiarkan hanya sebagian kecil perusahaan yang tumbuh subur. Sungguh, satu alasan industri berteknologi tinggi tumbuh subur di India adalah karena industri tersebut hanya sedikit bisa terjerat dalam birokrasi India yang terkenal buruk. Karena teknologi adalah hal yang baru, para license Raj tidak sempat menciptakan cukup banyak regulasi untuk industri tersebut. Perusahaan-perusahaan seperti Infosys dan Wipro tidak memerlukan infrastruktur yang layak untuk berhasil. Alih-alih mengekspor berpeti-peti barang melalui jalanan yang tidak mulus ke pelabuhan yang lamban, industri teliter dapat mengirim jasa melalui kabel komputer, jalur telepon, atau hubungan satelit. Amat mudah untuk memahami mengapa India belum dapat menarik banyak pabrik-pabrik baru. Infrastruktur India yang buruk menghambat perusahaan-perusahaan untuk dapat mengekspor barang secara murah dan cepat. James R. Holden, yang ketika itu memimpin Chrysler, berkunjung ke India pada tahun 2000 untuk mempertimbangkan produksi dan penjualan mobil di sana. Dia kembali ke Detroit dan menyimpulkan kunjungannya dengan senyuman, "Telepon saya kalau sudah dibangun jalan baru." Tidak adanya jalan bebas hambatan di Mumbai, sebagai contoh, membuat perjalanan melintasi kota makan waktu 3 jam melalui jalanan berlubang-lubang yang macet, belum lagi sesekali terhalang sapi yang berkeliaran. India tidak memiliki pembangkit listrik yang memadai, dan pasokan listrik sangat tidak dapat diandalkan sampai lampu dan layar komputer sering berkelap-kelip di daerah bisnis pusat kota. Perusahaan-perusahaan TI kecil menyimpan bertumpuk-tumpuk baterai mobil sebagai cadangan pasokan listrik. Dalam mengekspor dan bahkan dalam menjual kepada pasar India, perusahaan-perusahaan harus melewati proses pabean yang kuno,
berbagai pajak dan peraturan yang berliku-liku untuk mengangkut barang antara negara-negara bagian India selain jalan raya yang rusak, bandara yang usang, dan pelabuhan yang lamban. Walhasil, walau India semakin banyak memasok tenaga ahli yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan asing, ia belum dapat menyediakan tenaga kasar yang banyak. Tetapi, pemerintah India membutuhkan pabrik-pabrik yang mengekspor barang-barang ke seluruh dunia untuk memenuhi janjinya menyebarkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi lebih banyak warganya. Sementara elit India yang terpelajar dan mahir berbahasa Inggris dapat mencari pekerjaan di gedung-gedung kantor yang baru. Mayoritas orang India tidak terlatih untuk pekerjaan kantoran. Secara keseluruhan 39% orang India buta huruf. Banyak yang dapat bekerja di pabrik, namun karena tidak banyak pekerjaan manufaktur tersedia, jutaan dari mereka menganggur atau melanjutkan hidup mereka dengan mengandalkan pertanian. Puluhan juta orang India dapat memperoleh penghidupan yang berbeda dan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak mereka apabila negara itu memiliki infrastruktur yang layak untuk memikat perusahaan-perusahaan asing membangun pabrik di sana unik mengekspor barang-barang bagi konsumen di Amerika Serikat, Eropa, dan di seluruh dunia. Namun, India selalu menjadi anomali dan, tidak seperti negara berkembang lainnya, telah memperoleh lebih banyak perhatian untuk investasi asing yang menciptakan pekerjaan kerah putih ketimbang pekerjaan kerah biru. Meskipun begitu, ketika serbuan pekerjaan industri jasa memberi para investor asing keyakinan pada India, industri manufakturing negara itu juga mendapat manfaat. Perusahaan-perusahaan asing mengantisipasi bahwa India akan menjadi pasar raksasa ketika semakin banyak orang India mampu berbelanja. Perusahaan-perusahaan asing lainnya mulai mempertimbangkan India sebagai pabrikan karena mereka sudah memindahkan begitu banyak pabrik ke Cina dan khawatir akan terlalu mengandalkan hasil dari satu negara, apalagi negara seperti Cina dengan kemungkinan masa depan politik yang tidak pasti. Apabila sebuah perusahaan terlalu menggantungkan diri pada satu negara, kekacauan politik, penyakit, atau bahkan bencana alam di sana dapat menghentikan seluruh produksi perusahaan hanya dalam hitungan hari. Perusahaan-perusahaan asing menemukan bahwa, sebagian karena peninggalan Gandhi dan Nehru, yang mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan kecil dan barang-barang buatan tangan, pabrik-pabrik India adalah di antara yang paling kompetitif di dunia dalam hal memproduksi, katakanlah, 5.000 lembar kemeja bermanik-manik buatan tangan, atau 500 poyong suku cadang khusus. Sebaliknya, Cina unggul dalam menghasilkan 50.000 atau 100.000 barang yang sama. Kebanyakan pabrik India tidak diizinkan tumbuh cukup besar selama puluhan tahun untuk beradaptasi dengan metode modern produksi massal. Hasilnya, perusahaan-perusahaan asing yang membutuhkan jumlah barang yang relatif sedikit semakin berpaling ke India untuk produk-produk tersebut. Dalam produksi massal, India sedang belajar menguasai satu demi satu industri. Sebagai contoh, Toyota merupakan investor awal manufakturing India. Perusahaan Jepang ini menanam modal sebesar $200 juta di dalam 6 usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan India yang membuat suku cadang mobil. Karena Toyota menetapkan patok duga, benchmark, dalam manufakturing mobil dan para insinyur mereka telah melatih para pemasok India dalam teknik produksi Jepang yang canggih, kualitas manufakturing telah terangkat ke peringkat kelas dunia dalam industri pasokan suku cadang, membantu perusahaan India tumbuh dengan menjual suku cadang kepada perusahaan mobil India, Toyota, dan pembuat mobil asing lainnya. Dalam waktu beberapa tahun saja, perusahaan-perusahaan suku cadang India mulai mencapai jumlah produksi yang layak untuk ekspor. Banyak perusahaan perakit mobil besar dunia kini membeli suku cadang padat karya dan perusahaan-perusahaan India. Hasilnya, ekspor suku cadang India tumbuh mencapai 25% per tahun dan diramalkan akan menyaingi Cina pada 2015. Setiap pabrik suku cadang yang dibuka berarti ratusan atau bahkan ribuan pekerjaan baru bagi para pekerja kasar India. Pendekatan yang berbeda. Perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis di India bisa sukses,
jika mengikuti strategi yang sangat berbeda dengan pendekatan mereka dalam berbisnis di Cina. Sebagai gambaran perbedaan antara kedua negara Asia itu, mari kita tinjau pendekatan satu perusahaan multinasional terhadap kedua pasar itu. Philips telah berada di India sejak 1930, namun menggunakan strategi yang berbeda di India dan Cina. Di sebuah kota kecil di barat laut India, Mohali, 2.250 km jauhnya dari OSE Teknologi di Bangalore, Philips memiliki pabrik pembuat bola lampu. Di satu sisi pabrik itu, pasir yang dicampur abu soda dipanaskan sampai 1.500 derajat Celcius. Campurannya menjadi sungai lelehan kaca bening sedalam 1 meter yang mengalir sepanjang pabrik. Cairan bening itu mengalir ke dalam cetakan yang akan membentuk bola lampu. Di sepanjang jalur perakitan sederhana, para pekerja memasukkan kawat pijar dan kabel pendukung ke dalam cangkang bola lampu yang bergerak terus-menerus menyusuri jalur, dan memperhatikan saat dicoba dinyalakan di bagian tes kualitas. Pabrik bola lampu India ini terlihat mirip dengan pabrik Cina. Kecuali untuk satu perbedaan, orang-orang India yang tak mau berkompromi ini memakai pakaian apapun yang mereka inginkan, bukan seragam biru Philips yang dikenakan oleh orang Cina rekan imbangan mereka. Hasil pabrik ini adalah sumber keuntungan Philips yang paling besar di India. Sebanyak 40% dari bola lampu yang terjual di India adalah bola lampu Philips. Pabrik India dengan 1.000 pekerjanya itu adalah pabrik Philips yang paling efisien di Asia. Pabrik-pabrik Cina pun jauh berada di bawahnya. Tetapi, pabrik India ini tidak dapat bersaing dalam ekspor global karena infrastruktur India yang buruk. Pelayaran dari pelabuhan India tidak cukup sering untuk memenuhi kebutuhan ekonomi global. Bahkan untuk pengepakan di dalam India, bola-bola lampu harus dikemas dalam tabung kardus bergelombang alih-alih dalam kardus tipis yang biasa digunakan dimanapun di seluruh dunia. Karena jika tidak demikian maka bola lampu itu akan pecah ketika bergoncang-goncang di belakang truk di sepanjang jalanan India yang rusak. Untuk ekspor yang kompetitif, bahkan untuk membuatnya bisa diekspor secara utuh, Philips, seperti kebanyakan perusahaan lainnya, harus berpaling ke Cina. Sebelum reformasi 1991, banyak perusahaan asing, termasuk Philips, tidak diizinkan untuk memiliki saham mayoritas dalam cabang mereka di India, dan ini membuat mereka tidak bisa mengontrol bisnis mereka sendiri. Setelah reformasi 1991, para eksekutif Philips yang ditempatkan di India mendorong kantor pusat untuk memindahkan lebih banyak pekerjaan kerah putih ke India, tetapi bertahun-tahun kantor pusat selalu sanksi. Akhirnya, pada 1996, Philips membuka sebuah pusat pengembangan software kecil di Bangalore. Pada 2003, seluruh direksi Philips berkumpul di India dan berkunjung ke operasi-operasi back office perusahaan Yayan. Mereka semua segera setuju dengan konsep offshoring, dan kemudian perpindahan pekerjaan-pekerjaan ke India dipercepat. Philips membuka sebuah pusat pelayanan back office di Chennai dan para eksekutif finansial dari seluruh divisi Philips diperintahkan untuk mentransfer pekerjaan kerah putih sebanyak mungkin ke timur. Sekarang sekitar 300 akuntan dan analis keuangan bekerja di Chennai atas nama kantor Philips di Amerika Utara. Selanjutnya 200 pekerja akan direkrut untuk melakukan pekerjaan back office bagi kantor-kantor di Eropa dan tempat lainnya. Menjual ke dasar piramida. Sementara industri offshoring sudah menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi di India dan telah menanamkan optimisme kepada angkatan kerja kelas menengah India, sebuah perubahan yang serupa terjadi bagi sejumlah perusahaan yang berbisnis di sana. Saat mereka berusaha untuk menjual kepada konsumen India, mereka mempertanyakan model-model bisnis yang bekerja dengan baik di negara-negara barat yang maju. Di pasar yang sudah mapan itu, banyak perusahaan multinasional yang berkonsentrasi menjual produk mereka hanya kepada 20% konsumen yang berpenghasilan teratas, mereka yang berada di puncak piramida pendapatan. Prinsip yang berlaku adalah 80% barang-barang perusahaan dijual kepada kelompok ini. Tantangan dalam pasar India menjungkir, balikan gagasan tersebut,
mayoritas uang di pasar India berada di dasar piramida pendapatan. C. K. Prahalad, profesor terkemuka dari University of Michigan Business School, membuktikan bahwa menjual produk ke golongan di dasar piramida adalah bisnis global masa depan karena konsumen yang sangat besar kini ada di India dan Cina. Jika dia benar, maka hal ini akan terbukti sebagai perubahan fokus yang dramatis bagi bisnis besar. Di seluruh dunia ada 4 miliar orang yang berada di dasar piramida, dan menurut data Bank Dunia mereka menghabiskan 5 triliun dolar dalam setahun. Banyak perusahaan yang mencoba teori itu di India. Bagi Philips, juga, India merupakan lahan pengujian untuk produk-produk konsumsi yang ditujukan kepada kalangan miskin, sebagian karena mereka menemukan bahwa pekerja India lebih kreatif daripada pekerja Cina dalam menggagas produk dan strategi baru, dan sebagian lagi karena, berkat tradisi Gandhi alih-alih tradisi Mao, mereka menemukan bahwa baik karyawan maupun manajer perusahaan lebih peduli pada nasib kaum miskin. Dengan harga 5 dolar, Philips menjual radio manual untuk pasar pedesaan India, di mana listrik langka, dan sudah terjual sebanyak 90.000 senilai 450 dolar. Perusahaan itu juga menciptakan kompor kayu bakar yang rendah polusi, penting di negara di mana 1,6 juta kematian dalam setahun disebabkan oleh polusi udara dalam ruangan, terutama dari api memasak. Proyek perintis penjualan kompor murah itu dimulai pada 2006. Mungkin yang lebih luar biasa, Philips bereksperimen dengan menyediakan jasa bayar per pakai, bukan sekadar menjual barang, untuk orang-orang India di pedesaan. Bekerja sama dengan lembaga penelitian luar angkasa milik negara, yang menyediakan akses satelit, liter SM, dan jaringan rumah sakit besar yang bernama Apollo, Philips memperlengkapi mobil van yang datang ke daerah pedesaan di mana dokter sangatlah langka. Mobil van tersebut membawa dokter beserta alat-alat diagnosis seperti X-ray dan mesin MRI untuk orang-orang yang membutuhkan perawatan. Karena citra dari mesin-mesin tersebut ditransmisikan lewat satelit kepada para spesialis di rumah-rumah sakit kota besar, penduduk desa yang sakit yang mungkin tidak dapat menemui dokter kini dapat didiagnosis dan dirawat tanpa meninggalkan desa mereka. Bagaimana kami bisa meninggalkan godaan untuk menyediakan produk hanya bagi mereka yang kaya? Tanya CEO Philips di India, Ram Ramachandran. Kami harus menjadi bagian dari ekonomi tempat kami bekerja. Selain itu, dia berpendapat, daya beli yang nyata di India datang dari golongan miskin. Bayangkan 1 miliar orang membelanjakan sedikit, sepeser uang, yang secara total menjadi sangat banyak. Philips belum mengurusi konsumen pedesaan di Cina sekarang, namun jika proyek di India tersebut berhasil, produk-produk yang dikembangkan untuk pasar India dapat ditawarkan di Cina dan juga di seluruh negara berkembang. Perubahan strategi itu serupa dengan keputusan Philips untuk memasarkan peralatan kesehatan yang murah bagi pasar perusahaan di Cina, namun di India, yang dituju adalah konsumen, bukan perusahaan. Sementara itu, Innovation Campus, Philips di Bangalore sudah berkembang menjadi 1.700 karyawan dan diharapkan akan mencapai 3.000 karyawan pada 2008. Para pekerja di sana merancang program-program komputer yang mengoperasikan berbagai peralatan elektronik yang dibuat oleh Philips, mulai dari televisi dan DVD player hingga telepon genggam dan mesin pembuat kopi, dan mereka dibayar 1/4 dari jumlah yang diterima oleh orang Amerika yang bekerja di lembah Silikon. Para karyawan Philips di India memprogram 20% software Philips untuk seluruh dunia, yang sebagian besar menjadi protik yang dibuat di seberang perbatasan di Cina, di mana 50.000 buruh pabrik merakit produk-produk Philips. Para pemimpin bisnis di India melihat banyak sinergi yang potensial antara India dan Cina. Jika kami mengarahkan diri kami untuk bekerja sama, kami akan menjadi kekuatan dua bangsa yang hebat, kata Ratan Tata, yang perusahaan offshoring-nya, TCS, sudah memiliki lebih dari 500 karyawan di Hangzhou, Cina, melayani konsumen Cina juga perusahaan multinasional lainnya yang menjalankan bisnis di Korea, Jepang, Singapura, Taiwan, dan di tempat lainnya,
umumnya yang memiliki pabrik di Cina. Cina benar-benar pabriknya dunia. India bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan untuk wilayah ini, kata Ratan Tata. Jika kita bisa menggabungkan keduanya, itu akan sangat sinergis. Wajah dunia yang berubah. Dan demikianlah bahwa pembangunan yang direncanakan pemerintah Cina sudah mengubahnya menjadi pabrik untuk dunia dan kini sedang dalam proses untuk mengubahnya, seperti India, menjadi magnet kuat bagi pekerjaan kerah putih perusahaan-perusahaan asing. Sementara itu, India akhirnya mengikuti contoh Cina, pertama-tama dengan menarik pekerjaan-pekerjaan kantoran dan yang lebih terkini sedang menarik perusahaan-perusahaan asing untuk membuka pabrik. Kedua negara ini telah mengambil langkah pendekatan yang berlawanan, namun mereka berbagi satu ikatan yang kuat. Mereka adalah dua negara besar yang paling cepat pertumbuhan ekonominya di seluruh dunia. Karena kedua negara ini tumbuh sekitar 3 kali lebih cepat daripada Amerika Serikat dan Jepang dan jauh lebih cepat dibandingkan Eropa, India dan Cina menampilkan masa depan yang tak terelakkan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar sudah menjenuhkan pasar Amerika dan Eropa, dan harus bersaing dengan sengit di sana hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk terus tumbuh secara perlahan. Kedua pasar raksasa yang sedang menggeliat ini adalah satu-satunya tempat di mana kebanyakan perusahaan besar dapat berkembang dengan pesat, satu-satunya harapan mereka untuk menambah konsumen baru secara besar-besaran, dan karena itu menyenangkan para pemegang saham dan direksi korporat. Kapitalisme mendesak perusahaan-perusahaan mapan lama untuk menyelidiki bagaimana mengejar pasar konsumen dunia yang terbaru dan termiskin itu. Titik temu antara Cina dan dunia bisnis Amerika bisa amat ganjil. Para pengunjung ke Shanghai bisa duduk di lobi hotel mendengarkan sebuah band Cina memainkan lagu John Denver sementara para MBA dari Amerika heran melihat orang Cina makan ceker ayam alih-alih buffalo wings. Sejumlah IPO terbesar di dunia adalah dari perusahaan-perusahaan Cina yang dikendalikan oleh Partai Komunis, sahabat baru kapitalisme. Pemimpin perusahaan General Electric berkata bahwa dalam dekade selanjutnya 60% dari pertumbuhan pendapatan mereka akan datang dari negara-negara berkembang, khususnya India dan Cina. Sebaliknya, pada dekade yang lalu hanya 20% dari pendapatan GE yang datang dari negara-negara berkembang. Direktur Intel, Craig Barrett, sudah lama melihat kemungkinan mempekerjakan karyawan kerah putih murah di India dan Cina. Tetapi juga mengakui potensi menjual lebih banyak semikonduktor di kedua negara tersebut. Karena angka pertumbuhan penjualan Intel di Amerika tidak ada perubahan dibandingkan di India yang meningkat sampai 30%, Intel membujuk Bank India untuk menciptakan pinjaman yang terjangkau bagi para pembeli komputer di sana. Sekarang, orang India bisa membeli PC dengan cicilan Rp 15.000 per bulan, tiba-tiba komputer bisa dijangkau jutaan orang dan menciptakan permintaan lebih banyak untuk chip Intel. Dengan membawa ekonomi global ke India dan Cina, baik dengan mempekerjakan orang Cina dan India maupun dengan menjual produk kepada mereka, perusahaan-perusahaan Barat sedang mengubah wajah ekonomi dunia dan juga cara kita hidup, baik bagi orang Timur maupun bagi orang Barat. Dan sebagaimana yang akan kita lihat pada bab selanjutnya, kemampuan untuk menghubungkan tenaga kerja yang murah di India dan Cina dengan teknologi modern dan infrastruktur ekonomi global tidak hanya mengubah kehidupan para pekerja di seluruh dunia. Ia juga tidak sekadar mengubah keberuntungan perusahaan. Ia juga mengubah cara melakukan bisnis, sebuah revolusi yang tiada taranya sejak Henry Ford meluncurkan sistem jalur perakitan.